Tolok ukur kesejahteraan di suatu negara tidak hanya bisa dilakukan dengan indikator GDP, GNI, maupun pendapatan per kapita. Lebih luas, masyarakat di suatu negara bisa dikatakan sejahtera jika pembangunan sosial ekonomi di negaranya sangat mumpuni. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Human Development Index atau HDI merupakan metrik yang disusun oleh United Nations Development Program untuk mengukur perkembangan kualitas hidup masyarakat di sebuah negara melalui 4 dimensi dasar pembangunan manusia, yakni hidup sehat dan umur panjang, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan nasional bruto per kapita. Berikut adalah 10 negara yang sering dianggap memiliki SDM tertinggi di dunia berdasarkan indikator-indikator tersebut. Data ini berdasarkan pengamatan umum dan data terbaru dari beberapa negara yang sering dianggap memiliki SDM yang kuat. Singapura. Sistem pendidikan yang sangat kompetitif dan berfokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika membuat negara Singapura masuk dalam daftar 10 negara dengan SDM tertinggi. Selain itu, layanan kesehatan yang sangat efisien dan angka harapan hidup yang tinggi ada di Singapura. Negara ini juga merupakan salah satu negara dengan tenaga kerja paling produktif di dunia dengan fokus pada inovasi dan teknologi. Belanda. Sistem pendidikan di Belanda sangat inklusif dan berfokus pada keterampilan praktis. Selain itu, sistem kesehatan yang baik dan layanan kesehatan yang mudah diakses membuat masyarakat Belanda memiliki SDM yang tinggi. Dalam hal produktivitas, Belanda mempunyai tenaga kerja yang produktif dengan sektor teknologi dan layanan yang kuat. Australia. Tingkat pendidikan di Australia mempunyai pendidikan yang berkualitas dan sistem pelatihan kejuruan yang kuat. Selain itu, sistem kesehatan yang efisien dan akses yang luas bagi seluruh penduduk Australia untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik. Dalam sisi produktivitas, tenaga kerja di Australia sangat produktif dengan sektor-sektor seperti pertambangan dan teknologi yang maju. Kanada. Tingkat pendidikan di Kanada memiliki sistem pendidikan yang sangat baik dengan akses yang luas ke pendidikan tinggi. Dalam hal kesehatan, sistem kesehatan publik yang komprehensif dan angka harapan hidup yang tinggi. Selain itu, dalam hal produktivitas, tenaga kerja di Kanada sangat produktif dengan sektor teknologi dan sektor keuangan yang berkembang pesat. Jerman. Negara Jerman terkenal dengan sistem pendidikan dualnya yang menggabungkan pembelajaran akademis dan pelatihan kejuruan. Dalam hal kesehatan, sistem kesehatan yang solid dengan akses yang luas bagi seluruh penduduk Jerman membuat sekitar 90% penduduk Jerman dilindungi oleh asuransi kesehatan wajib dan sisanya yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi memiliki asuransi swasta. Dalam hal produktivitas, negara Jerman adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan tenaga kerja yang sangat produktif dan terampil. Selain itu, Jerman adalah negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, PDB terbesar keempat di dunia, dan pendapatan nasional bruto terbesar kelima dunia tahun 2008. Swedia. Tingkat pendidikan di Swedia memiliki sistem pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada teknologi. Dalam hal kesehatan, layanan kesehatan yang komprehensif dan angka harapan hidup yang tinggi membuat negara Swedia menjamin kesehatan bagi semua warga negara dan mematuhi prinsip-prinsip martabat manusia.
Sistem layanan kesehatan di Swedia dibiayai terutama melalui pajak yang dipungut oleh Dewan Daerah dan Kota Madya. Dalam hal produktivitas, tingkat inovasi yang tinggi, dan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas. Denmark. Pendidikan di Denmark sangat terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja dengan fokus pada keterampilan dan inovasi. Di Denmark, sebagian besar pendidikan dibiayai oleh pajak dan gratis bagi siswanya. Pendidikan di Denmark adalah wajib bagi anak-anak berusia di bawah 16 tahun dan berlangsung di sekolah negeri atau swasta. Dalam hal kesehatan, negara Denmark mempunyai sistem kesehatan yang efisien dan akses yang merata bagi seluruh penduduk Denmark. Sistem layanan kesehatan di negara Denmark adalah sistem cakupan universal yang dibiayai melalui pajak dan memberikan akses gratis pada masyarakat. Dalam hal produktivitas, tenaga kerja di Denmark sangat produktif dan kreatif dengan budaya kerja yang mendorong keseimbangan kehidupan kerja. Negara Denmark juga dikenal sebagai welfare state atau merupakan negara yang mempunyai pemerataan pendapatan tertinggi di dunia. Denmark dengan ekonomi kapitalis campuran pasar dan negara kesejahteraan yang kuat dan berbasis knowledge ekonomi selalu tergolong dalam negara terbersih dari korupsi menurut data dari Global Corruption Report. Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dengan fokus pada pembelajaran yang mendalam dan keterampilan hidup. Selain itu, dalam hal kesehatan, Finlandia memiliki layanan kesehatan yang komprehensif dan angka harapan hidup yang tinggi. Dalam hal produktivitas, tingkat produktivitas yang tinggi dan inovasi teknologi yang kuat mendukung perekonomian Finlandia. Finlandia merupakan salah satu negara yang sudah menerapkan jam kerja fleksibel di beberapa sektor. Model kerja dengan jam kerja fleksibel ala Finlandia ini diyakini tetap menjaga produktivitas, kualitas hidup pekerja, dan gaji yang tetap terjamin. Berawal dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Ekonomi Finlandia pada tahun 2011 tentang aturan jam kerja, para pekerja diperkenankan menyesuaikan jam kerja mereka dengan mulai atau pulang lebih awal 3 jam atau setelahnya. Menurut firma akuntan global Grant Thornton, sekitar 92% perusahaan di Finlandia mengizinkan pekerjanya untuk menyesuaikan jam kerja mereka. Perlahan, konsep kerja itu mulai diadopsi oleh sejumlah perusahaan dan negara lain di dunia. Negara Swiss. Tingkat pendidikan di negara Swiss terkenal dengan universitasnya yang berkualitas dan program pelatihan kejuruan yang kuat. Dalam hal kesehatan, negara ini memiliki salah satu sistem kesehatan terbaik dengan akses yang luas untuk semua penduduk. Negara Swiss memiliki standar layanan kesehatan yang sangat tinggi. Faktanya, sistem layanan kesehatan Swiss dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Untuk produktivitas, negara Swiss memiliki tenaga kerja yang sangat produktif dan inovatif, terutama dalam sektor teknologi dan keuangan. Norwegia. Dalam hal pendidikan, Norwegia memiliki sistem pendidikan yang kuat dengan tingkat partisipasi pendidikan tinggi yang sangat tinggi. Pendidikan di Norwegia adalah wajib bagi semua anak berusia antara 6 dan 16 tahun dan semuanya dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal kesehatan, Norwegia memiliki salah satu sistem kesehatan terbaik di dunia dengan harapan hidup yang tinggi dan layanan kesehatan yang komprehensif. Selain itu, Norwegia membelanjakan 8,1 PDB-nya untuk layanan kesehatan, menjadikannya salah satu pembelanja layanan kesehatan terbesar di dunia. Dalam hal produktivitas tenaga kerja di Norwegia sangat tinggi, didukung oleh teknologi canggih dan manajemen yang efisien. Kemajuan teknologi dan efisiensi berkontribusi terhadap produktivitas yang seringkali berujung pada peningkatan upah. Norwegia juga memiliki angkatan kerja paling bahagia di Eropa. Hal tersebut berdasarkan laporan produktivitas.
Indonesia sendiri tidak termasuk dalam peringkat teratas dalam daftar negara-negara dengan sumber daya manusia tertinggi di dunia. Namun demikian, Indonesia memiliki potensi besar dengan populasi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Untuk meningkatkan peringkat SDM, Indonesia terus berupaya mengembangkan pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan infrastruktur kesehatan. Kesimpulannya, peringkat SDM suatu negara dapat berubah dari tahun ke tahun berdasarkan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan. Negara-negara dalam daftar tadi dikenal karena memiliki investasi yang kuat dalam pendidikan, kesehatan, dan pengembangan tenaga kerja yang mendukung produktivitas dan inovasi. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.